Jangan nengi pengajian yang sakit kados niku santen lah. Oh, subhanallah. Jadi kalau ada haul ulama, akhirnya duduk makan bersama. Nah, niku duduk makan bersama para ulama dan rasa tersenap pada ulama tersebut, dan datanglah para ulama-ulama yang lain dengan tasyakuran, terus dalam taruh pengajian makan minum bersama ulama. Itu samanya dengan Rasulullah. Itu luar biasa isinya khol ya. Itu alasan banyak kenapa malaikat Jibril itu kepengen jadi umat Nabi, kok jadi manusia dengan alasan pengen jadi kekasihnya Kanjeng Nabi. Kedua, karena duduk dengan para ulama. Bukannya malaikat Jibril itu penyampai wahyu dan pembawa ilmu, tapi Gusti Allah mawon banget cintane kalih Kanjeng Nabi. Mbok nggih sing semanding mbok asmane nggih Kanjeng Nabi. Betul Allah dan Ahmad. Seperti halnya meleng meripat, hitamnya meripat dan melengnya meripat. Itu satu dan kesatuan antara beliau dan Kanjeng Nabi. Sampai malaikat, bukan malaikat kan pembawa ilmu pengetahuan, sampai senang juga kepingin duduk dengan para ulama. Karena alasannya kembali ke Rasulullahnya lagi. Ya, yang ketiga ini wa'yadul maridi, nyambangi wong sakit, tilik wong sakit. Tilik wong sakit bagaimana, ada apa? Sakit yang bagaimana dikategorikan sakit? Sakit nggih ngledak menapa niku mbok. Oh, sakit ngledak wis pokoke lungkrah. Nggih niku kan jane nggih silaturahmi tetep kok niku. Oh, satu alasan silaturahim. Kaping kali nggih ngehibur niku sing saged gerani. Terus ditongakaken. Betul. Ngaitul mariti termasuk ngendangi wong kang mriyang iku padha karo rahmate Gusti Allah. Bahwasane wong sing ngendangi wong sing mriyang nang kono ketungkepan kan rahmate Gusti Allah. Tapi angger kelingan, angger umpamane to niliki wong sakit justru malah ora ternyuh, itu bagaimana? Niku ben ketondok. Ben ketondok, ben nggo patut-patut nang tanggane mriyang. Adakah anugerah Allah di dalam situ sampai malaikat Jibril itu nggih wonten lha niku silaturahminya. Alasannya jenengan pendapat? Orang sakit adalah orang yang sudah dicoba oleh Allah. Lagi dicoba. Dan di situ banyak rahmat. Oh, banyak rahmat yang diberikan oleh Allah. Cara Allah memberi kasih sayang kepada kita manusia umat Nabi dengan dicoba sakit ya. Ditegur dengan sakit, diperingati dengan sakit, telinga terjaga. Oh, cintanya Allah kepada umat Rasulullah. Sehingga manusia untuk sesama saudara untuk saling mendoakan agar benar-benar rahmat itu jatuh kepada dia. Oh, seperti itu. Oh, jadi dongane wong mriyang justru mustajab karena dalam lingkaran rahmat Allah. Dan sing ngaidul marid, sing ngendangi wong sakit supaya juga ketungkepan dengan rahmat Allah di situ ya. Orang sakit yang bagaimana dalam kategori orang sakit yang dalam kerahmatan Allah? Orang sakit yang berilmu. Orang sakit yang berilmu. Berilmunya Rasulullah. Berilmunya Rasulullah. Orang sakit yang senang berjamaah. So, orang wong sing senang berjamaah apa sakit? Itu wajib. Ngapunten. Pripun? Nek kados niku mangke sing mboten kate jamaah berarti mboten kedah di tuweni dereng sekat. Oh, nggih, dereng kathah, dereng tutup. Orang sakit yang mencintai
sesama muslim. Orang sakit mencintai sesama muslim. Orang yang sakit, dia berwatak seperti yang kita lihat tidak baik, maka rahmat Allah tidak ada. Bahwasanya saling mencintai sesama muslim adalah rahmat. Contoh seperti ini, si A kebiasaan berjamaah, hari itu tidak berjamaah karena sakit, maka hari itu juga tetap dihukumi berjamaah. Si A B biasa majelis dalam mencari ilmunya Allah, tapi hari berikutnya tidak hadir dikarenakan sakit, itu berarti sakit di dalam rahmat Allah juga. Sampai pada bentuk si C hanya mencintai sesama akidah, cinta kepada sesama manusia yang seakidah ataupun tidak seakidah, karena cinta adalah rahmat. Kok si C itu sakit pun tetap di dalam rahmat Allah. Sehingga kita untuk menyambangi orang sakit supaya ikut juga rahmat dekat dengan Allah. Seperti itu. Jadi walaupun toh yang belum bisa berjamaah, belum bisa menuntut ilmu, belum istiqomah dan seterusnya, asal ada nilai terkecilnya adalah cinta adalah rahmat Allah. Cinta adalah rahmat Allah. Kan kadang karena sakit, jujur itu bukan karena orang itu tidak dirahmati ya. Tapi memang tertutup oleh rahmat. Tertutup bukan berarti orang itu tidak dirahmati oleh Allah ya. Ini kan ngapunten nggih ular-ular nggih. Iya betul, kita kena harus munadharah. Ini judulnya bukan mudzakarah lagi, munadharah adu nalar dengan keilmuan. Nggih, pada tiang niku tiang bener, tiang boten tetep kudu tuweni. Soalnya mbok saged buka atine. Nggih, kados niku. Dereng saged ngaji, dereng napa mboten dituweni kan ketone sakti niki ngana mung sebelum mangkat. Ki jenenge teman ngaji wong ki pada cilik ya, kan terus niku. Nggih, betul. Yang tak ini jumlahnya wong pada pikir. Nah, lewat mriku saged. Seperti halnya Rasulullah. Bukti niku cerita sing Allah dino kok malah dituweni mbok. Sing diiduni malah sakit dituweni. Malah didulang dinopo. Dengan artian belum tentu orang yang jujur kaus ternyata tidak dirahmati Allah, mungkin lagi ketutup. Hawa nafsunya dirahmati Gusti Allah, nggih sing ini kadang rahmati Gusti Allah mbok nular. Berarti rahmat itu bisa dijujukaken. Bisa. Rahmat akan nulari do. Rahmat bisa dijemput, rahmat juga bisa datang. Contoh nuweni wong sakit berarti jemput rahmat. Umpamane sing sakit pancen lagi ketutup hawa nafsu dituweni berarti kaya disaluri rahmat Allah supaya tergugah. Nggih kan nggih wong jenengan menungsa nggih elek apa artine ngoten apike kok. Nggih leres. Umat kanjeng Nabi masalah banget kita membela umatnya Rasulullah. Betul. Karena malaikat Jibril sendiri pengen banget. Betul. Kemarin kita ngobrol dengan setan sama jin. Setan jin bisa menguasai badan manusia tapi tidak bisa menguasai hatinya ya. Menjaga hatinya toh, karena kawasan hati yang dalam adalah kawasan rahmat Allah. Apalagi dirahmati jadi umatnya Rasulullah. Menjadi umatnya Rasulullah berarti sudah rahmat lah ya. Matur nuwun ya Allah ya Rasulullah. Niku saelek-elek wong hatinya nabi. Luar biasa jenengan rumiyin nggih. Kados niku niki nggih nuduhaken nggih jane sami mawon. Niki nggih nuduhaken ulama zaman rumiyin tatkala enten kados niki mirengnae luar biasa. Niki temelunge juga luar biasa. Ngajine benten-benten teng pondoke benten-benten. Nek rumiyin kan kados niki. Pondok niki khusus Quran dengan qiraatus sab'ahnya. Pondok mriki khusus mutakalim ilmu tauhid dengan imam-imam tauhidnya. Ini khusus fikih, ini khusus hadis, ini khusus seperti itu. Terus untuk mencari kelengkapan berarti pindah-pindah pondok. Saking santri mriko mriki pindah-pindah. Terus nih. Nggak ada kecemburuan ya. Aduh santriku pindah. Boten malah apa itu wis cukup ilmunya.
Oh kayak gitu Terus ya. niku dadi cukeran. Aku yo nane iki. Nek siki nek jenengan diguyu lah nek. Kur untungnya umat Kanjeng Nabi iku sing jadi maklumat yang luar biasa. Umat Kanjeng Nabi ini diperjuangkan. Tetap judulnya malaikat Jibril tetap kepengen jadi umat Kanjeng Nabi, seluruh malaikat seperti itu. Panjenengan kok di rezeki karo Gusti Allah sumare saged kados niki Ya, rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah. Jenengan nggih kados niku. Insyaallah kados niku. Nek niki kita pondok-pondok sing niku mriku ta sami sopan-sopan boten kados kudu niki. Anu jenengan rumiyin kesepuhan napa? Ya boten no. Cuk anu saged dipun paringi hikmah nambani dan seterusnya. Nah, boten lah. Nek niki khusus akhlak, fikih, nek kula anu seneng sabar-sabar teng desa-desa tadi. Oh, cara niku nggih panjen tiang rumiyin niku seneng marani majelis-majelis kumpul-kumpul wong lagi ronda, kumpul-kumpul lagi pada kiblik kados niku. Kulo nate main kartu kiblik duit. Lagi jagung nggih kulo. Oh, adi jagung. Makanya niku saja emang ada dhisik jagone malah saya pada garing tenan. Oh, seperti itu. Nek niki lebih asik kalau jenengan kudu gathoki tiang rumiyin sing sami-sami kados niku. Nggih. Panjenengan monggo ngapunten nggih. Nggih mboten. Mboten napa-napa nggih. Mboten sampai kados niku. Ora penak nggih. Nggih pun sependapate panjenengan Idul Marid tetap dalam sekup rahmat Allah lah ya. Dan walaupun toh seelek-eleke wong tetap anduweni ati sing bener ataupun sepinter-pintere wong juga kepleset anak keplesete seelek-eleke wong juga anak apike ya, seperti itu. Tapi ketika hati sudah tertutup dengan hati iblis, rahmat Allah sulit. Oh, karena kemusyrikan tentunya ya. Hati yang tertutup oleh setan karena kemusyrikan saja. Tidak akan tembus oleh rahmat Allah. Tidak akan tembus. Dan bila didatangi, maka rahmat itu. Apakah karena musyrik itu berarti keluar dari umat Rasul? Jelas, musyrik itu karena sudah menduakan Allah dan Rasulnya. Karena perintah-perintahnya pun diselewengkan begitu saja. Perintah-perintah Rasulullah pun dipropaganda, itulah termasuk musyrik. Oh, perintah-perintah Allah dipropaganda itu termasuk golongan musyrik. Ya, Khafi. Ya, seperti itu. Orang disuruh sholat, cukup mengatakan saya sudah sholat. Itu termasuk membangkang kepada Allah. Itu ajaran dari Allah. Seperti itu ya. Ada orang kecerdasannya yaitu mantiknya. Orang yang bermantik terkadang dikatakan, "Kau sholat?" Udah. Karena sebelum saya sholat pun sudah ada sholat. Ya, itu orang-orang mantik balaghah. Itu bagaimana? Dalam artian yang saya katakan tadi. Iya betul ya. Orang diperintah sholat, jawabannya sudah. Orang sudah mengatakan saya sudah sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah-nya. Kalau dikatakan kamu sudah sholat, ya sudah pasti sholat kalau mengaku sebagai umatnya Rasul. Betul. Ini yang dari Jawa Barat, ini yang sekitaran sini. Ya makasih. Ini memang ke arah kemakrifatan hikmah dan ini ke arah kemakrifatan tasawuf dan mantiknya balaghahnya. Karena sebelum saya lahir pun sudah ada sholat. Jadi kalau dikatakan sudah sholat, ya, bisa dijawab sudah. Saya sudah. Tapi bukan berarti mendirikan sholat ya. Kata-kata sudah sholat, sudah mendirikan sholat belum. Kayak gitu. Matur kesuwun. Kita membahas kepada Wahiyatul Marid wa tasyi'il janazah.
mengiring-iringi jenazah. Kenapa tidak memandikan jenazahnya, ngulesi jenazahnya, nyolati jenazahnya? Kok malaikat Jibril kepingin jadi manusia karena kepingin nuturi duit nemburine wong jenazah apa bagaimana? Dong kan wong mati disauri kembang karo duit. Si Kimbien tidak. Botan. Oh. Kalau dulu di tasbih atau di terus niku. Tidak ada sahur kembang dan duit ya. Warnanya siapa sih? Warnanya siapa, betul. Oh, dia pada buangin duit jalan apa kayak melu kue lah. Ada apa tatkala mayat dibawa ke alam kubur, ke kuburan yang dilewati apa langit dan bumi itu ikut sedih ataupun menyaksikan apa? Ngiring-ngiring kok. Iya, ngiring-ngiringi kok sampai kepingin ngeliat. Lah mau kepengin ngomong seorang anak kok bisa diiringi karo kalimat la ilaha illallah. Oh subhanallah, wis orang anak besi di la ilaha illallah ya. Tempuh di sini wonten wong Islam tok. Islam saja dan iku ahli sunnah wal jamaah ya sing siti wis ninggal bae siti la ilaha illallah. Kok Kanjeng Nabi mau ngajaraken kados niku. Nggih. Oh, kenapa di sini itu kok bukan sholat jenazahnya? Oh, boten. Tadi kita bahas sholat luar biasa, kita nyendangi wong meriang juga luar biasa. Tatkala meninggal orang tersebut, kenapa tidak ingin nyolati jenazahnya? Malaikat Jibrilnya kepinginnya justru ngiring-ngiringi jenazah sampai ke kuburan. Pendapatnya jenengan rin, pripun? Pendapat saya, iya, di dalam mengiringi jenazah itu nanti ada suatu pelajaran di mana manusia dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Dan di situ peringatan bagi manusia dan umat Rasulullah bahwa apa yang ada di muka bumi ini tidak ada apa-apanya. Yang ada hanyalah jasad yang terkubur yang diterima oleh alam itu sendiri. Oh, betul, puji-pujian dulu para ulama, para aulia dengan mengiringi dengan roda papat rupa manungsa. Iku nggih. Klambine diganti putih nandakno ora bisa mulih, contoh seperti itu. Roda papat rupa manungsa untuk apa artinya? Takbir. Tulada-tulada tertentu bahwasanya ayat itu tidak harus diucapkan, melainkan seperti itu juga ayat Allah ya. Bahwasanya ngiringi jenazah adalah ayatullah, sunatullah yang berupa burhani ikra. Intinya supaya ikra. Pendapat panjenengan bagaimana? Ini merindingi banget. Nggih, sama. Nggih sami. Sami nggih. Nek carane kula kena nek siri jenazah niku kan nunggu nggih. Niku jenazah dibetul. Datang mriku badhe nyolati badhe bukan saged. Dadi pengine niku ibadah ngiring niku kan sunnah. Oh, sunnah, betul. Sunnah niku kan. Nah niku kan bahasane salat niku nggih sunnah kok. Lah sederenge ngiring-ngiring nggih salat riyin berarti tiang-tiang mriki niki ngiring-ngiring nggih nyolati riyin. Maksudnya kayak gitu. Tak kira sing penting ngiring-ngiring tidak nyolati jenazah. Tak kira kadasnya ku berarti malaikat Jibril harus nuturi receh. Ternyata bukan. Subhanallah. Jibril boten butuh kados niku. Orang butuh ilmu kepengen baca di seluruh ulama. Ternyata karena Rasulullahnya. Suatu ketika ada jenazah lewat, padahal itu orang Yahudi, Rasulullah sendiri hormat dengan berdiri seperti itu ya. Oh, ternyata ada alam semesta yang ada burhan-burhannya Allah untuk dibaca. Wis mati mawon esiti la ilaha illallah. Esiti iring, wis ora bisa mlaku dewek, esiti jujukaken. Sing maune sikile loro dadi sikile 8. Kathah sing ngiring sini niku. Sikile akeh iso sing ngiring. Tambah cepet udah gampang mulane niku. Pantereram karena sikilnya banyak. Ya betul. Ini disimpulkan sama bahwasanya ada
luar biasa saksi, apalagi kalau orang meninggalnya itu memang syahid ya. Masya Allah, langit dan bumi selaku saksi. Alam niku malah membantu niku. Oh, yang mati syahid, ini mesti padar banget. Oh, betul. Yang ketobok padar banget. Betul. Yang dilewati alam, ayo, ibaratnya jasad ingkang syahid. Cepat langsung balik teng alam. Bukannya syahid itu rahasia Allah. Ya, tapi kan alam ngerti ya, diberi sinyal oleh Allah. Syahid itu rahasia Allah dalam pribadi kita. Bahwasannya wong lagi golek ilmu lillahi ta'ala ninggal pun syahid akhirat. Hanya Allah saja yang tahu. Alam pun diberi sinyal tentang ini syahid, ini syahid. Tahu ya? Syahid nih malah kaboten Singkaboten bola balik gantian ngene gantian. Ini orang kutul-kutul. Alhamdulillah. Mulane wau kula sindiraken wala tasabana ladina kutilu fisabilil amwat. Kenapa jenengan sampun sumaresi diparingi rezeki nang Gusti Allah bisa kados ngobrol kados kita niki karena yursakun kan jenengan mungkin panjenengan jumlah para syuhada. Syuhada nopola. Oh, nggih mboten pareng aku pancen nggih. Tapi rezekine jenengan banyak. Amin. Rezeki kados niki sehingga saged menjadi pencerahan bagi saya dan kita semuanya. Ternyata syahid pun alam menyaksikan marane dikatakan syahid karena syuhud dunia ya, diperlihatkan. Malaikat melihat, semua semesta alam melihat, menyaksikan orang itu disaksikan oleh Allah dengan syahadatnya yang dohirun wa batinan. Yang keberikutnya